Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya saya undang Bapak dan Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdiri dan kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Ibadah ini kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita bernyanyi bagi Tuhan, menyembah Tuhan. Kita katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan hidup dan pengharapan buat kita semua. Yesus kau ku
Saudara-saudaraku, marilah bersama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena sampai pada saat ini kami tetap dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, kami meyakini bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan, bahkan menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, bahkan relasi bersama dengan sesama kami di gereja ini. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau yang senantiasa memberkati kami, bahkan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Kami juga mengaku di hadapan Tuhan, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Kami lebih suka melakukan apa yang kami kehendaki, dan dengannya kami menyakiti hati-Mu. Bapa di dalam surga, kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kami mohon Engkau kiranya mengampuni kami, agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain, bahkan kehidupan yang memancarkan kasih Kristus kapanpun dan dimanapun. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita katakan, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Hadapilah tantangan, harinya inilah.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 103 ayat 6 sampai dengan 14. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri.
Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai dengan 15. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan sesembahanmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan sesembahanku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami. Seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, biarlah hati kami Engkau lembutkan, hati kami yang kurang subur Engkau suburkan, karena kami siap untuk mendengarkan firman dari Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau berfirman kepada kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Kita saat ini akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang menurut pastor-pastor biasanya ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat sulit untuk mereka khotbahkan, yaitu tentang persembahan, secara khusus persembahan persepuluhan. Maka sekarang ini kita akan berbicara mengenai persembahan persepuluhan itu, karena mengingat bahwa minggu ini adalah minggu yang pertama dari bulan Mei. Bacaan kita tadi telah dibacakan, yaitu dari Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Bahwa ini merupakan sebuah perintah dari Tuhan. Kitab Ulangan ini berisi tentang perintah-perintah, hukum-hukum yang harus dilaksanakan oleh umat Tuhan pada waktu itu, serta sebenarnya perintah-perintah ini maknanya itu juga merupakan perintah bagi sekarang ini, yaitu tentang perintah memberikan persepuluhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu wajib. Memang tidak bisa dikatakan bahwa persembahan persepuluhan itu tidak wajib. Persembahan persepuluhan itu memang adalah perintah dari Tuhan, sehingga ini merupakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah dipilih dan ditetapkan dan diberi hukum-hukumnya supaya kehidupan kita senantiasa teratur, dan di situ juga ada perintah mengenai persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu dari apa?
Persembahan persepuluhan itu kalau waktu itu masyarakat masih masyarakat agraris, ya itu dari hasil tanah. Tapi sekarang ini kan sudah modern, memang masih ada petani, ya memang dari hasil tanah. Tetapi bagi kita sebagai pekerja-pekerja, sebagai karyawan-karyawan, persembahan persepuluhan ya hasil dari pekerjaan kita. Dari hasil pekerjaan kita, maka 1/10 itu ditetapkan untuk kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi sebenarnya ini bukan hanya perkara kewajiban, melainkan sebenarnya ini adalah hak dari kita. Maksudnya hak itu apa? Tuhan telah memberikan fasilitas. Fasilitas itu adalah fasilitas untuk bagaimana kita dapat mengucapkan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena pekerjaan itu adalah berkat. Karena hasil tanah itu adalah berkat. Ketika kita bisa bekerja, ketika kita bisa berusaha dengan usaha kita, maka itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, untuk mengucapkan syukur, Tuhan memberikan privilege bagi kita, memberikan hak istimewa bagi kita. Itu merupakan pemberian dari Tuhan sendiri. Pemberian ini adalah kita diberi fasilitas untuk memberikan 1/10 dari penghasilan, dari pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan untuk memberikan keseimbangan sosial dalam kehidupan ini. Maka dari itulah, maka persembahan persepuluhan itu kewajiban sekaligus hak kita, privilege yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Persembahan persepuluhan itu kewajiban sekaligus hak atau privilege yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka yang kedua, bagaimana atau di mana kita memberikan persembahan? Ada orang-orang yang mengatakan tidak harus ke gereja. Kemana kita persembahkan itu bisa. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu di rumah Tuhan. Sekali lagi, persembahan kudus, persembahan persepuluhan itu diberikan ke rumah Tuhan. Jadi ada satu ketetapan khusus, yaitu itu diberikan kalau pada waktu itu kemah suci. Atau ketika bait suci itu sudah berdiri, itu diberikan ke bait suci. Dan di dalam Maleakhi jelas-jelas dikatakan di situ, yaitu diberikan ke rumah perbendaharaanku. Rumah perbendaharaanku itu maksudnya apa? Rumahku itu bait suci. Rumah perbendaharaanku itu dikelola oleh bait suci itu. Jadi persembahan persepuluhan itu dikelola di dalam gereja. Dikelola di dalam gereja. Dan pengelolaan itu untuk apa? Untuk orang-orang Lewi yang memang sudah ditetapkan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Untuk orang-orang asing, untuk anak yatim piatu, untuk janda. Yang penting di situ apa? Yang penting di situ bukan kepada orang Lewinya, tetapi dikelola oleh orang Lewi. Dikelola oleh gereja, dikelola oleh bait suci.
tidak boleh dikelola oleh orang-orang yang lain. Tidak boleh dikelola oleh orang-orang yang tidak ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk mengelola itu. Jadi itu diberikan kepada siapa? Bukan kepada orang, melainkan diberikan kepada gereja yang akan dikelola oleh persekutuan orang-orang Lewi di sana. Persekutuan imam-imam di sana dikelola menjadi sesuatu yang baik, di mana gereja Tuhan, di mana bait suci pada waktu itu dapat melayaninya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, persembahan persepuluhan itu adalah kewajiban, tapi tidak semata-mata kewajiban. Karena kalau kewajiban itu terpaksa. Kewajiban sekaligus hak atau hak istimewa atau privilege bagi kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua tadi, persembahan persepuluhan itu diberikan kepada gereja. Dikelola oleh gereja. Dikelola oleh orang-orang yang memang sudah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu orang-orang Lewi yang dikhususkan untuk mengelola itu. Jangan dikelola oleh orang yang lain. Dan yang ketiga adalah seperti tema kita pada hari ini, yaitu matematika ilahi. Itu berbeda dengan matematika kita. Kalau matematika kita itu bilang begini, 100 dikurangi 10 sama dengan 90. Matematika kita. 100 dikurangi 10, iya 90. Karena apa? Karena yang 100 itu berkurang menjadi 90. Tapi matematika ilahi itu berbeda. Matematika ilahi itu 100 dikurangi 10 sama dengan 100. Karena apa? Karena minggu depan itu ya kita mendapatkan gaji yang sama juga, yaitu 100. Tapi ingat, meskipun penghasilan itu berkurang oleh karena 10% itu, tetapi kita akan mengucapkan syukur, hidup penuh dengan ucapan syukur, dan yang 100 tadi itu 100 meskipun dikurangi 10, maka hasilnya adalah 100 plus plus. Bisa saja lebih dari 100, bisa saja terus meningkat lebih dari 100. Karena apa? Karena berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saya pernah gaji zaman dulu ya, itu 200.000. Saya tidak memberikan persepuluhan. Apa yang terjadi? Dalam kehidupan saya di bulan itu, merasanya itu kekurangan dan kekurangan terus menerus. Tapi ketika pindah tempat, gaji lebih kurang dari itu, gaji 150.000 waktu itu ya, itu tahun 80-an itu ya, saya bekerja begitu, 80 atau 90-an lah. Gaji 150.000, tapi saya memberikan persepuluhan. Saya ingat, oh iya, harus memberikan persepuluhan. Meskipun 150.000 lebih sedikit, saya berikan untuk memberikan persembahan persepuluhan itu, yaitu 15.000 tentunya. Berkurang memang kan. Tapi yang aneh, hidup saya itu merasa berkelimpahan, cukup dan dicukupkan oleh Tuhan.
tidak pernah merasakan kekurangan. Meskipun secara manusiawi gaji lebih sedikit, dikurangi lagi dengan persepuluhan. Kalau sebelumnya 200, tidak dikurangi dengan persepuluhan. Tetapi rasa hati ini sangat berbeda. Karena apa? Karena matematika ilahi itu bukan matematika kita. Jadi pada intinya adalah ketika kita memberikan persepuluhan, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-berkat dari Tuhan sendiri. Suatu saat nanti kita akan penuh dengan berkat-berkat itu, rasa ucapan syukur itu ada di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu tidak bisa kita hitung. Tapi berkat Tuhan itu pasti ada di dalam kehidupan kita ketika kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Maka ada 3 hal untuk kita renungkan pada hari ini, pada awal bulan ini, bahwa kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Dan ketika kita melihat berkat Tuhan, 10% kita sisihkan, bukan sisakan ya, berbeda sisa dengan sisih. Kita sisihkan persembahan itu. Dan yang kedua, kita berikan di gereja. Dikelola oleh gereja. Dan imam-imam itu mengelola itu dengan ya tentunya audit yang benar. Dari situlah maka yang ketiga, berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan berikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita mengenai masalah perekonomian kita. Tuhan akan menolong ketika kita perekonomian kita akan ketika seret-seret sedikit. Tuhan pasti akan bukakan jalan. Tuhan akan pasti buatkan jalan. Dan Tuhan pasti tuntun jalan kita ke jalan yang benar. Tidak ke jalan yang sesat. Dari situlah berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Berilah persembahan persepuluhan itu. Maka ujilah aku. Tingkap-tingkap langit itu akan mencurahkan berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur atas firman-Mu. Firman yang berkata kepada kami bahwa persembahan persepuluhan bukanlah hanya sekedar kewajiban. Kewajiban untuk memberi. Sehingga seringkali kami terpaksa untuk memberikannya. Sehingga kami memberikannya tidak dengan rasa ucapan syukur. Dan sehingga pula kami hitung-hitungan dan kemudian tidak memberikan persepuluhan itu ke gereja Tuhan. Tapi pada hari ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa persepuluhan bukan hanya sekedar kewajiban. Tetapi justru persembahan persepuluhan itu merupakan privilege yang Tuhan berikan kepada kita, kepada kami semua ya Tuhan. Maka hak istimewa itu kami akan gunakan dengan kami memberikan persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan Tuhan. Maka kami percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kami semua. Terima kasih atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas firman-Mu. Amin. Bapak dan Ibu sama-sama kita berdiri dan menyanyikan salibnya, salibnya.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana dituliskan dalam Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyinya. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.'" Perjamuan kudus adalah tanda bahwa kita bersekutu dengan Kristus dalam penderitaan dan kematiannya. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Roti ini adalah lambang tubuh Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi kita untuk pendamaian yang sempurna. Anggur ini adalah lambang darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengambil roti. Angkatlah roti dengan tangan kanan kita. Makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Yesus Kristus telah diserahkan bagi kita untuk pendamaian yang sempurna. Yesus Kristus telah mati bagi kita demi keselamatan kita. Marilah kita makan sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, marilah kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Minumlah sambil mengingat bahwa darah Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi kita di kayu salib. Ia telah menebus kita dari maut dan mengurniakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Marilah kita minum sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami telah melakukan perjamuan kudus di saat ini. Tuhan memberkati kami semua yang mengambil bagian untuk makan roti dan minum anggur, lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya perjamuan ini boleh memberikan kekuatan, bahkan iman yang teguh untuk tetap setia kepada Tuhan, bahkan senantiasa
mengingat penderitaan dan kematian Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami untuk mengampuni dosa-dosa kami. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Dan Engkau dengan kasih-Mu yang luar biasa tetap memberkati dan melindungi kami kapanpun dan dimanapun. Bapa di dalam surga, inilah ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu saya mengajak semua anggota gereja untuk bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih karena anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Kami juga mengucap syukur karena kehidupan kami hari demi hari senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Bahkan kami dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani Engkau dalam persekutuan di mana kami berada. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu dalam doa, menyampaikan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kehidupan kami, bahkan memberkati pelayanan yang telah kami kerjakan di minggu-minggu yang telah kami lalui. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa itu semua karena kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk melayani Engkau di mana saja, bahkan terlebih dalam persekutuan kami di saat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap anggota gereja di semua GPI di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati semua anggota gereja yang senantiasa bersandar kepada Tuhan dan berharap akan perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua pelayan-Mu, para pastor di lingkungan Sinode GPI. Kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau senantiasa menyertai pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati apa yang mereka kerjakan. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, Engkau ada buat mereka dan memberkati mereka. Bapa di dalam surga, tak lupa kami juga berdoa untuk anggota gerejamu yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Engkau kiranya datang dan hadir mendampingi mereka dan menyatakan kuasa-Mu agar mereka terlepas dari pergumulan yang sedang mereka hadapi. Mereka yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Berkati semua obat yang dikonsumsi, makanan dan minuman. Kiranya proses kesembuhan itu senantiasa menjadi kerinduan mereka yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berkati para majelis yang tetap setia melayani Engkau meskipun situasi berubah karena penyebaran virus corona. Kami berdoa, Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan dan mereka boleh bersatu hati dengan semua pelayan yang lain untuk senantiasa membangun persekutuan bersama dengan Tuhan dan tetap setia atas apa yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Bapa di dalam surga, tak lupa pula juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah yang terus memimpin dan mengerahkan seluruh rakyat Indonesia untuk tetap waspada dan menjaga diri terhadap virus corona. Bapa di dalam surga, apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan, kiranya semua anggota gerejamu dimanapun mereka berada,
tetap mengikuti arahan pemerintah, sehingga apa yang sedang kami alami sekarang ini boleh segera berlalu. Tak lupa pula juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua pelayan-Mu, para pemberita Injil, dan orang-orang yang telah Engkau pakai melayani Tuhan di mana saja. Mereka yang mempersembahkan diri mereka untuk melayani Engkau di berbagai bentuk pelayanan yang mereka kerjakan. Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh membawa jiwa-jiwa baru dipersembahkan kepada Tuhan. Dan di dalam itu semua, gereja-Mu, kerajaan Tuhan tetap kokoh di dunia ini. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Anggota gereja dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-33. Dalam hitungan ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.